Takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Dewan Tamir Pendiri Majelis Zikir Arafah Sumatera Utara, Maijan Teani, Haji A. Daniel Chardin, C. MC. Dan Ustadz Haji Zul Arafah. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Abdul Hafiz Azizi, PD. Tausiah Syubuh oleh Ustadz Dr. Hari Muhammad Sholeh Daulay M. Hari I. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku untuk mengingatku, berzikir. Itu ayatnya tertulis di sana. Sebelah kanan ibu, nampak ibu? Nampak tapi tak terbaca. Cantik kali-kali terus. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah beri kita nikmat umur, sehat walafiat. Sehat Bapak Ibu semua. Salawat dan salam kita haturkan Rahmatillah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan salawat kita kepada baginda Rasulullah, Allah beri kita rahmat di dunia, Allah beri kita syafaatul uzma, dan semoga Allah mudahkan kita untuk menziarahi makam. Selalu saya sampaikan, ada ungkapan ulama sangat bagus sekali. Siapa yang berumur 40 tahun lebih belum ziarah ke makam baginda Rasulullah, belum pernah datang ke tempat Nabi, tapi kemana-mana sudah pergi itu, Bali, Baligi. Siapa yang berumur 40 tahun lebih belum sempat dia mengucap salam langsung kepada Nabi Muhammad, maka mulailah selipkan sepotong doa
dari sekian banyak doa-doa kita. Satu baris saja, ya Allah, jangan matikan aku sebelum aku ziarah ke makam baginda Rasul. Karena semua ini akan kita tinggalkan. Apapun yang kita cinta akan kita tinggalkan. Satu saja orang yang peduli dengan kita. Siapa itu? Baginda Rasul. Sahabat, teman, belum tentu. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Semua akan lari, tidak akan peduli. Dan semoga Allah izinkan kita minimal kita umrah seumur hidup 4 kali minimal, haji 1 kali. Karena Nabi Muhammad seumur hidup Nabi, beliau umrah 4 kali seumur hidup, haji sekali. Itu dalam kurun waktu 10 tahun. 10 tahun Nabi tinggal di Madinah, 4 kali Nabi umrah, sekali berhaji. Pertanyaannya adalah, sudah berapa ratus tahun ibu tinggal di Minjil? Ada 100 tahun? Oh, ayahanda bunda dirahmati Allah, sebelum kita lanjut, ini tausiah singkat ibu karena banyak kegiatan kita, dan saya jam 8 nih ada ngisi kajian di Masjid Agung Medan rutin seperti biasa. Makanya saya minta sama ayahanda kita duluan tausiah, ya ayahanda tausiah, lalu setelah tausiah nanti izin saya duluan pulang ke Medan. Kalau ibu mau ikut nggak boleh, ya ibu di sini. Mari kita bacakan Al-Fatihah. Semoga Allah beri kita nikmat umur, sehat walafiat, barakah. Untuk ayahanda kita, bunda kita yang masih hidup, Allah panjangkan umurnya dalam kesehatan, ketaatan. Yang telah meninggal dunia, Allah jadikan penghuni surga. Dan khusus kepada ayahanda kita Bapak Haji Sudirman Tanjung, semoga Allah beri kesehatan, keafiatan dan rahmat, ampunan. Al-Fatihah. Nah, satu ketika ibu, ada riwayat ceritakan bahwa kami pernah satu ketika, kata sahabat, sedang duduk bersama berlomba-lomba berzikir. Kami pernah satu ketika banyak berzikir, ada yang beristighfar, ada yang bertasbih, ada yang bertahmid, pokoknya masing-masing lah. Ketika kami semangat berzikir, apa saja kami baca zikir, lalu turunlah satu ayat bertepatan di bulan Sya'ban. Ikan Sya'ban. Turun satu ayat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim barik ala nabiyina Muhammad wa alihi. Jadi ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ayat ini turun di bulan Sya'ban. Maka kebanyakan ulama mengatakan dengan turunnya perintah bersalawat kepada Nabi Muhammad di bulan Sya'ban, ini menjadi landasan hukum dalil bahwa siapa yang ingin berzikir di bulan Sya'ban, zikir yang utama adalah salawat kepada baginda Rasulullah. Karena kata sahabat, kami pernah di bulan Sya'ban berlomba-lomba zikir. Ada yang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ibunda kita Aisyah mengatakan, aku pernah mendengar Nabi baca istighfar itu, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Hadis yang lain, astaghfirullahaladzim.
Hadis yang lain ada tambahannya, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ada yang membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada yang baca subhanallah subhanallah. Ada yang baca subhanallah wa bihamdi astaghfiruka wa atubu ilaihi. Berlomba-lomba sahabat berzikir kepada Allah. Ketika mereka berlomba itulah Allah turunkan ayat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah suruh kita beristighfar, tapi Allah tentu tidak beristighfar. Allah suruh kita tahajud, Allah pasti tak tahajud begitu. Allah suruh kita puasa, ya pasti Allah tak puasa. Allah suruh kita tahu, Allah tidak tahu. Tapi sebelum Allah suruh manusia bersolawat, Allah ultimatum bahwa dia duluan yang bersolawat, baru diperintahkan kita salawat. Jika kita bingung Sya'ban ini apa yang perlu kita lakukan selain puasa sunnah, maka banyak-banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, di bulan Sya'ban itu ada beberapa peristiwa besar yang terjadi. Salah satunya turut perintah bersalawat. Maka ibu, kalau ditanya apa salawat yang paling bagus, ayo yang reguan sebelah apa salawat yang paling baik? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya Ustaz enggak pakai sayyidi, enggak masalah. Saya pakai sayyidi. Boleh, enggak apa-apa. Yang tak boleh ibu ganti nama nabi. Nama Nabi Muhammad dan siapa-siapa ibu buat nama. Coba sesukai Nabi Nuh, enggak pula ya. Nah, ulama sepakat bahwa salawat yang paling utama adalah salawat Ibrahimiyah namanya. Salawat apa ibu? Ibrahimiyah. Mana Ibrahimiyah? Salawat yang kita baca di dalam salat. Tak ada lagi salawat yang paling paten melebihi itu. Walaupun ada orang mengatakan ini lebih paten, ini kurang jauh ngopinya dan kurang gaul orang yang seperti ini. Dari sekian banyak salawat, cuma ini yang boleh dibaca di dalam salat, sementara salat adalah ibadah yang paling utama. Tak boleh kita ganti dengan salawat qadar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salatullah salamullah. Tak boleh. Bettolak al-tala'al badr wa alaina. Tak boleh juga. Tak boleh. Namanya salawat Ibrahim. Apakah salawat yang lain boleh? Boleh. Kalau ibu agak susah saya cakap Ustaz, sariawan, maka baca yang singkat-singkat saja. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ibu ulang-ulang sebanyak-banyak. Ibu ingat gak kenapa selalu ditulis di masjid Ayatul Kursi? Di masjid ini mana ibu diletakkan ayat kursi di masjid kita? Nampak di mana? Ada enggak? Kursi ada ini? Ada? Serius? Di atas. Pintar ibu, ahli syurga lain ya. Tuh di atas. Kenapa ayat kursi selalu ditulis di atas? Nah, kenapa ayat kursi selalu ditulis di kubah di atas? Kenapa enggak di bawah dia? Karena ayat kursi ini, Bapak Ibu, lama tertulis di Lauh Al-Mahfuz. Dari sekian ribu ayat Al-Quran, termasuk salah satu ayat yang buat malaikat Jibril penasaran dengan ayat Quran, ayat kursi ini. Makanya dianggap orang luar biasa ayat ini, ajaib ini. Apalagi dekat-dekat pemilu. Banyak yang baca ayat kursi ini karena mau cari kursi.
Begitu dapat kursinya lupa, ke masjid pun tak datang lagi dia. Kalau dulu tahu saya diundang datang dia. Kenapa dibuat di atas ayat kursi? Ada satu penjelasan para ulama ketika Jibril membawa ayat kursi ini. Apa kata Jibril? Muhammad, ayat ini sudah lama tertulis di Lauh Al-Mahfuz, di tempat yang tinggi sekali. Dan aku penasaran, sama siapa ayat ini diturunkan Allah? Sudah banyak nabi-nabi berlalu Muhammad, tapi ayat ini tak pernah diturunkan kepada nabi-nabi kecuali engkau, ayat kursi. Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan, jangan tinggalkan satu surah, jangan tinggalkan satu ayat ini setiap hari. Kulli yaum. Mana satu surah itu? Al-Fatihah. Mana satu ayat itu? Ayat kursi. Karena di ayat ini Ibu ada kalimat man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Ini makna ayat. Setiap kita baca ayat Al-Kursi, diharapkan tersimpan, terlintas di hati bahwa Allah seolah-olah bertanya, siapa kira-kira nanti yang mampu memberimu syafaat? Tak ada illa biiznih, kecuali dengan izinnya. Maka tersimpan dalam hati, siapa yang beri syafaat? Baginda Rasulullah. Apakah aku termasuk? Nah itulah makanya banyak-banyak kita berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini enggak lama Ibu ya, tausiah kita ada lagi acaranya. Pokoknya tausiah ini berakhir sebelum zuhur. Sambutan Ketua BKL Masjid Sudirman Tanjung, Bapak Sudarsono. Ketua Majelis Zikir Al-Abah Sumatera Utara, Bapak Haji Jul Irfan Lubis MM, beserta para pengurus yang hadir. Dengan tidak kurangnya hormat kami tidak dapat menyebutkan satu persatu nama maupun jabatan. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah, serta yang kami banggakan, adik-adik kami dari Santri Islamic Center Medan. Mudah-mudahan inilah calon cikal bakal untuk Islam ke masa depan. Amin. Sambutan Ketua Majelis Zikir Arafah Sumut, Deres Haji Zul Irfan Lubis MM. Iman Islam yang tidak bisa berhadir di tempat yang begitu megah ini, begitu indah ini. Dan kalau boleh dikatakan kita iri kepada ayahanda kita Pak Sudirman. Kenapa beliau bisa membangun masjid? Kapan waktunya kita bisa seperti ini? Insya Allah ini akan jadi amal jariah Pak Sudirman serta keluarga, dan insya Allah akan mengatakan beliau di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kami hormati Ketua BKM yang hari ini sudah memberikan tempat bagi kita, yang kami hormati Pak Sudirman, yang kita hari ini juga bisa hadir bersama-sama kita, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh Masjid Sudirman Tanjung rahimahullah, dan para jemaah Majelis Zikir Arafah Sumatera Utara yang hadir pada pagi hari ini. Kita berbahagia hari ini, kita beruntung hari ini bisa ke masjid ini. Masjid ini bagi saya Pak BKM Pak Sudirman bukan masjid yang asing bagi saya. Kebetulan tahun lalu saya bertugas di Kota Binjai dan hampir sering saya sholat di sini zuhur. Kebetulan kalau nggak salah saya itu depan itu nasabah saya itu Pak, jadi sering juga saya makan siang di situ. Kalau habis makan siang saya sholat di sini gitu, ya, nasabah saya. Nah, jadi tempat-tempat yang lain juga menjadi insya Allah saya datangi gitu ya, saya bersilaturahmi. Kebetulan sama Pak Sudirman saya belum pernah ketemu, agak sulit ketemu beliau kecuali di malam hari. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Pak BKM, terima kasih kami sudah ditempatkan di
tempat yang begitu indah ini, begitu segar ini, begitu nikmat ini. Bapak Ibu jemaah sekalian, perkenalkan kami dari Masjid Arafah. Qadarullah, Masjid Arafah ini Dewan Takmir pembinanya adalah salah seorang putra terbaik Kota Binjai, Bapak Majen TNI Haji Ahmad Satin. Beliau terdiri dari Masjid Arafah di Sumatera Utara beserta usaha Sultan Arafah. Jadi orang Binjai, kemudian beliau itu waktu itu sebagai Pangdam Sanggup Barisan, dan saya pernah bertugas sama dengan beliau kasdam di Kodam Iskandar Muda. Saya di sana pimpinan di perbankan, makanya kita bisa bersama dengan beliau. Begitu beliau pindah kembali, saya juga berteman. Penyerahan kitab suci Al-Quran kepada BKAM oleh Ketua Majelis Zikir Arafah Sumut,